Puluhan ribu kaki di atas Samudra Pasifik, sepasang bentuk hitam bergerigi melesat menembus udara malam yang dingin, nyaris tak terlihat di langit tengah malam. Ini adalah F-117 Nighthawk, pesawat serang terbaru dan tercanggih milik militer Amerika Serikat, dan mereka sedang menjalankan misi tempur pertama mereka. Nighthawk tetap tak terdeteksi saat mereka melaju menuju pangkalan udara militer Rio Hato. Di Panama Tengah, inilah markas utama Kompi Senapan ke-6 dan ke-7 Pasukan Pertahanan Panama, PDF, dan terdiri dari beberapa pasukan yang paling loyal dan terlatih di seluruh negeri. Ini tanggal 20 Desember 1989, dan inilah aksi pembuka Operasi Just Cause, sebuah misi yang telah dipersiapkan lebih dari 1 tahun. Dan para pilot F-117 telah diberikan tugas yang sespesifik dan sepresisi desain pesawat mereka sendiri. Mereka tidak diperintahkan untuk membunuh pasukan PDF, tetapi untuk memberikan mereka ketakutan besar. Dan mereka memiliki alat yang sempurna untuk tugas ini, karena setiap pesawat dilengkapi dengan bom penetrasi BLU-109 seberat 2000 pon yang sangat presisi. Bersembunyi di dalam kokpit berteknologi tinggi mereka, para pilot mengamati layar inframerah saat target mereka mulai terlihat. Bukan barak itu sendiri tempat pasukan PDF ditempatkan, tetapi sepasang lapangan terbuka tepat di luar barak. Rencananya sederhana, jatuhkan bom di lapangan cukup dekat agar tidak menimbulkan korban jiwa yang besar. Tapi itu akan menghasilkan ledakan kejut yang cukup besar untuk membuat para prajurit pingsan dan tuli, membuat mereka benar-benar kebingungan. Dari sana, pasukan AIC tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk masuk dan mengambil alih situasi sambil meminimalkan pertumpahan darah. Tapi saat para pilot mendekati target mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Secara tak terduga, angin kencang bertiup melintasi area tersebut dan para pilot hanya punya beberapa detik untuk menyesuaikan jalur penerbangan mereka demi mencoba mengimbangi. Pesawat utama Nighthawk berbelok ke kiri, menjatuhkan muatannya hanya 60 yard dari barak yang awalnya seharusnya menjadi target pesawat lainnya. Pilot kedua menyadari bahwa rencana telah melenceng, juga berbelok ke kiri, menjatuhkan bomnya bahkan lebih jauh lagi, sekitar 300 yard dari target yang awalnya ditugaskan kepada pilot pertama. Bom-bom itu meledak, semburan api dan tanah menyembur ke udara, gelombang kejut menyebar keluar. Namun, alih-alih membuat Kompi ke-6 dan ke-7 tertidur, justru terjadi sebaliknya. Amerika Serikat baru saja memberikan PDF peringatan terbesar yang pernah mereka terima. Di dalam barak, para tentara yang terkejut namun waspada meraih senapan mereka saat pasukan Amerika pertama bersiap untuk menyerbu. Invasi secara resmi telah dimulai dan targetnya adalah seorang pria yang dulu ada dalam daftar gaji Washington sendiri, Jenderal Manuel Antonio Noriega. Noriega telah menghabiskan lebih dari 2 dekade sebagai aset CIA dan mengambil peran sebagai informan sekaligus perantara intelijen. Dia memantau tokoh-tokoh komunis dan gerakan sayap kiri, memberikan intelijen, sekaligus memfasilitasi operasi-operasi Amerika di seluruh wilayah tersebut. Namun pada akhir tahun 1980-an, semuanya berubah. Aset tersebut membelot. Setelah menjadi penguasa de facto Panama pada tahun 1983, perlahan tapi pasti Noriega mengubah negaranya menjadi kleptokrasi narkoba, bersekutu dengan kartel penyelundup narkoba seperti kartel Medellin dari Kolombia, menerima suap dan bahkan bagian dari keuntungan ilegal mereka. Dia secara efektif mengubah terusan Panama menjadi jalur utama untuk kokain dan narkotika lainnya. Pria yang dulu dipercaya Washington itu telah menjadi seorang diktator, membatalkan pemilihan demokratis, dan melepaskan apa yang ia sebut batalion martabat kepada rakyatnya sendiri, dengan kejam menekan hak mereka untuk memprotes dirinya. Dan pada 15 Desember 1989, dia secara resmi mengumumkan keadaan perang antara Panama dan Amerika Serikat. Washington membutuhkan Noriega untuk disingkirkan. Namun untuk melakukan itu, mereka harus memecahkan masalah strategis yang tampaknya mustahil, karena Panama bukanlah medan perang sembarangan. Ini adalah sebidang tanah yang sempit dan sangat penting, yang juga merupakan rumah bagi sejumlah besar warga negara Amerika, tepatnya 35.000 orang. Ribuan personel militer ASS dan orang-orang yang mereka cintai tersebar di seluruh zona kanal negara itu, seringkali hanya berjarak beberapa meter dari barak PDF terdekat. Jenderal Maxwell Thurman, Kepala Komando Selatan dan orang yang ditunjuk untuk merencanakan operasi Just Cause, memahami betapa cepatnya situasi ini bisa berujung pada apa yang mungkin merupakan krisis sandera terburuk dalam sejarah Amerika. Jika AS melakukan pembangunan militer secara lambat dan konvensional, Noriega akan mengetahuinya, dan dengan satu perintah, dia bisa mengubah setiap hotel, sekolah, dan pos pemeriksaan kanal menjadi benteng.
Menyandera ribuan atau bahkan puluhan ribu pria, wanita, dan anak-anak Amerika, menggunakan mereka sebagai tameng sipil untuk memaksa Amerika Serikat mundur, Thurman tidak bisa membiarkan itu terjadi. Invasi standar bukanlah pilihan, itu harus dilakukan dengan cepat dan mengejutkan. Satu pukulan talak yang kuat, di mana Amerika menghantam Panama begitu keras dan begitu cepat, sehingga PDF secara efektif dikeluarkan dari perhitungan. Sebelum Noriega bahkan sempat mengeluarkan satu perintah pun dengan tujuannya yang sudah ditetapkan, Thurman mulai menyusun rencananya. 16 Desember 1989, ini adalah malam setelah Noriega menyatakan perang. Sekitar pukul 21.004, perwira militer Amerika sedang dalam perjalanan menuju makan malam di Hotel Marriott Caesar Park di pusat kota Panama. Mereka tidak bersenjata dan menggunakan kendaraan pribadi. Di sebuah pos pemeriksaan di luar markas besar PDF di lingkungan El Cirillo, Panama City, kendaraan orang Amerika itu diperintahkan untuk berhenti. Kerumunan warga sipil yang marah mengelilingi kendaraan tersebut, dan para perwira Amerika mulai merasa takut akan keselamatan jiwa mereka. Ketegangan meningkat dan emosi memuncak. Para perwira Amerika mencoba melarikan diri dan para tentara PDF melepaskan tembakan. Satu peluru menembus bagian belakang kendaraan, mengenai Letnan 1 Marinir Robert Paz di punggung. Kapten marinir yang mengemudikan mobil itu juga tertembak di bagian kaki. Saat orang-orang Amerika itu melarikan diri, mereka segera membawa Paz ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gorgas, di mana ia dinyatakan meninggal dunia. Dalam kekacauan itu, seorang prajurit SEAL Angkatan Laut Amerika dan istrinya yang menyaksikan serangan tersebut diseret dan dipukuli oleh pasukan PDF. Panama telah melakukan langkah pertama, dan bagi Washington, hal itu tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Presiden George H.W. Bush memberikan perintah. Rencana invasi Panama, Operasi Just Cause, akan dijalankan, dan ini tidak akan seperti invasi lain yang pernah dilihat dunia sebelumnya. Pasukan ASR tidak akan fokus pada serangan garis depan atau pembangunan kekuatan secara bertahap. Seluruh operasi ini telah dirancang berdasarkan konsep simultanitas, yaitu serangan-serangan dari berbagai sisi secara bersamaan, semuanya terjadi pada waktu yang persis sama. Pukul 01.00 pada tanggal 20 Desember, jam H, 27 target telah diidentifikasi. Ini termasuk lapangan udara, markas PDF, pusat komunikasi, dan benteng pertahanan. AS tahu bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang jauh lebih kuat daripada Panama. Tetapi misi ini bukan hanya soal kekuatan, melainkan juga kecepatan. Pasukan harus menyerang berbagai pusat saraf di seluruh negeri tanpa penundaan, sehingga PDF tidak memiliki kesempatan untuk merespons dengan cara apapun. AS mengerahkan kekuatan gabungan besar-besaran, termasuk personel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Marinir, Angkatan Udara, dan penjaga pantai. Unit elit, Delta Force, dan Navy SEAL akan menjadi ujung tombak, didukung oleh pasukan darat seperti Resimen Ranger ke-75 dan Divisi Infanteri ke-5. Ini adalah serangan besar-besaran yang terkoordinasi. Jika satu zona pendaratan saja terlewat atau serangan tertunda, PDF akan punya waktu untuk berkoordinasi dan jumlah korban sipil akan melonjak drastis. Misi ini, mungkin operasi lintas udara paling kompleks sejak Perang Dunia II, tidak boleh gagal. 20 Desember 1989 pukul 00.45, 15 menit sebelum jam H. Operasi utama akan segera dimulai, tetapi sebelum Just Cause dimulai, ada misi lain yang lebih kecil namun sangat penting yang harus dilakukan, yaitu Operasi Acid Gambit. Ini mungkin bagian paling sensitif dari seluruh rencana invasi dan nyawa seorang pria Amerika dipertaruhkan. Namanya Kurt Muse. Dia adalah aset CIA yang memimpin gerakan bawah tanah bernama Suara Kebebasan yang bertujuan untuk menggulingkan Noriega. Menggunakan propaganda dan siaran radio secara diam-diam, Muse berharap dapat menanam benih pemberontakan melawan diktator Panama, tetapi usahanya digagalkan pada tahun 1989 ketika dia ditemukan dan ditangkap oleh pihak berwenang. Kemudian menghabiskan 9 bulan di penjara Cárcel Modelo yang terkenal buruk. Di sana, di sebuah sel kecil, Muse duduk, dan menurut laporan intelijen, Noriega sendiri telah mengeluarkan perintah eksekusi Dead Man Switch terhadap orang Amerika itu. Begitu ada tanda-tanda invasi atau serangan dari Amerika Serikat terdeteksi, Muse akan dieksekusi. Sebuah pembalasan yang instan dan brutal, bahkan untuk sedikit saja tanda aksi militer terhadap Panama. Tapi ISIS tidak berencana membiarkan itu terjadi. Jadi, dalam beberapa menit menjelang jam H, 4 helikopter Little Bird terbang ke udara, melayang di atas atap-atap kota Panama. Di dalam helikopter itu ada operator Delta Force, beberapa personel militer dengan pelatihan terbaik di dunia. Mereka tidak diturunkan di jalan, tapi di atap penjara itu sendiri.
membobol pintu atap dengan bahan peledak, sebelum menuruni tangga menuju sel Moose. Di sana, seorang penjaga ditugaskan untuk mengeksekusi Moose jika ada upaya penyelamatan. Dia dilumpuhkan oleh seorang operator Delta sebelum dia sempat meraih senjatanya. Tim bergerak masuk menembak kunci di pintu sel, namun kunci tersebut tidak berhasil dibuka. Mereka kemudian menggunakan bahan peledak kecil untuk menjebol pintu. Mereka memberikan Moose satu set rompi anti peluru, helm balistik, dan kacamata pelindung, sebelum mengawalnya ke atap dan menaikkannya ke salah satu helikopter Little Bird. Yang tersisa hanyalah evakuasi dan terbang kembali ke markas. Namun kemudian bencana terjadi. Prajurit PDF di daerah tersebut sekarang sepenuhnya sadar akan apa yang sedang terjadi dan mereka tidak berniat membiarkan pasukan Amerika Serikat menghilang begitu saja di malam hari. Sambil menembakkan berbagai senjata, dari senapan mesin berat hingga granat berpeluncur roket, pasukan PDF menggempur pasukan Amerika habis-habisan. Helikopter yang mengangkut Moose terkena tembakan, goyah, kehilangan daya angkat, dan tiba-tiba mulai jatuh dengan menakutkan ke jalan. Di bawah, helikopter itu menghantam tanah dan menabrak gedung di dekatnya. Banyak operator Delta yang berada di dalam helikopter terluka, namun masih bernapas. Mereka menyeret Moose keluar dari reruntuhan, bergegas melalui gang-gang yang remang-remang, dan berlindung dimanapun mereka bisa, membentuk perimeter pertahanan terakhir, dan memberi sinyal kepada helikopter tempur terdekat dengan bantuan lampu strobo inframerah. Pasukan PDF semakin mendekat ke posisi mereka. Amunisi mulai menipis. Sepertinya hanya tinggal beberapa menit lagi sampai kelompok kecil orang Amerika ini dieliminasi. Perimeter hampir runtuh ketika sebuah kendaraan pengangkut personel lapis baja M113 dari Divisi Infanteri ke-5 menerobos barikade Panama, membersihkan gang dengan tembakan penekan kaliber 50. Untuk menyelamatkan Moose dan tim Delta, mekanisme pembunuhan otomatis telah gagal dan Noriega akan segera merasakan kekuatan penuh militer Amerika Serikat. Jika Anda menyukai detail militer seperti ini, silakan like videonya dan tekan tombol subscribe. Saat ini, itu adalah cara terbaik agar kami bisa terus menghadirkan analisis militer nyata seperti ini untuk Anda. Namun, invasi penuh ke Panama sekarang sedang berlangsung. Di seluruh negeri, tim elit personel militer Amerika sedang mengambil alih target mereka, berusaha mencapai berbagai tujuan, termasuk melumpuhkan PDF dan melumpuhkan jaringan komunikasi negara itu. Namun ada satu tujuan yang bisa dibilang lebih penting dari yang lain. Satu target yang paling utama, Noriega sendiri. Dia tidak boleh dibiarkan lolos, dan tim Navy SEAL yang beranggotakan 48 orang sedang bergerak menuju pantai untuk memastikan hal itu terjadi. Target mereka adalah Punta Paitilla Airfield, sebuah bandara pesisir di kota Panama, dan di sanalah jet pribadi Noriega, sebuah Learjet 35 tahun 1980 berada. Amerika Serikat tahu bahwa meskipun Noriega memiliki citra sebagai pria tangguh, dia tidak akan bertahan lama begitu tembakan pertama dilepaskan. Tapi jika pasukan SEAL melumpuhkan jet itu, maka hal itu tidak akan terjadi. Kedengarannya seperti misi yang sederhana, tapi semuanya jadi jauh lebih rumit karena keterbatasan dari operasi yang lebih besar. Komandan Amerika Serikat tidak hanya ingin mengebom atau menghancurkan lapangan terbang itu, mereka ingin menjaganya tetap utuh untuk digunakan di masa depan. Itu berarti Angkatan Laut tidak bisa begitu saja mengirimkan pesawat serang AC-130 Spectre atau melakukan penghancuran besar-besaran di area tersebut. Sebagai gantinya, pasukan SEALs diperintahkan untuk hanya menggunakan kekuatan minimum untuk melumpuhkan pesawat tersebut. Mereka harus bergerak masuk, memberikan kerusakan yang cukup pada jet agar tidak bisa lepas landas dengan menembak ban atau memotong kabel kendalinya, lalu keluar secepat dan setenang mungkin. Mendekati landasan udara dari arah laut, pasukan SEALs menyelinap dengan diam-diam ke tepi landasan pacu. Ini adalah bandara yang terang benderang dengan penjaga PDF yang bersenjata lengkap di sekelilingnya, siap menembak kapan saja. Tertangkap di tempat terbuka, pasukan SEALs tampak jelas karena sorotan lampu landasan yang terang. Para pembela Panama menembak dari balik hanggar yang gelap gulita, menjebak orang-orang Amerika di zona maut. Banyak anggota SEALs yang tertembak. Persyaratan penggunaan kekuatan minimum sudah tidak relevan lagi. Sekarang semua cara dihalalkan, dan salah satu anggota SEALs menembakkan roket anti-tank AT-4 ke jet Noriega, memastikan pesawat itu sama sekali tidak punya peluang untuk lepas landas. Setelah tujuan mereka tercapai, para anggota SEALs mempertahankan area tersebut cukup lama hingga bala bantuan tiba. Jet itu sudah hancur, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. 4 anggota SEALs kehilangan nyawa dan 8 lainnya mengalami luka serius. Sementara unit elit yang lebih kecil sibuk dengan operasi mereka sendiri, pasukan utama secara harifiah turun ke Panama di lokasi-lokasi seperti Rio Hato dan Bandara Internasional Torreos Tocumen. Ribuan pasukan terjun payung dari Resimen Ranger ke-75 dan Divisi Lintas Udara ke-82 melakukan salah satu penerjunan tempur terbesar sejak tahun 1940-an. Melayang di belakang garis musuh dan langsung masuk ke zona panas invasi.
Jika mereka terlalu lama di udara, para pasukan terjun payung akan menjadi sasaran empuk, mudah ditembak oleh pasukan PDF di darat. Untuk mencegah hal ini, pesawat C-130 yang mengangkut pasukan Amerika Serikat terbang pada ketinggian yang sangat rendah, hanya sekitar 500 kaki dari permukaan tanah. Pada ketinggian seperti itu, begitu pasukan terjun payung keluar dari pesawat, mereka hanya berada di udara selama sekitar 12 detik sebelum menyentuh tanah. Situasinya sangat kacau. Pesawat angkut melintas rendah di atas atap-atap Panama saat puluhan pasukan terjun payung keluar ke udara berjuang melawan angin kencang yang menerjang lanskap Amerika Tengah. Tidak semua dari mereka mendarat dengan mudah. Beberapa menghantam landasan pacu, pohon, atau bahkan rawa-rawa di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Yang lain kehilangan perlengkapan, tas atau radio saat turun, dan beberapa bahkan jatuh tepat di atas posisi PDF. Mereka harus buru-buru membela diri dalam upaya putus asa untuk tetap hidup saat peluru musuh menghujani mereka. Meskipun mengalami patah tulang, kehilangan perlengkapan, dan regu yang terpencar, para penerjun payung berhasil tetap tenang. Mereka memanfaatkan keterampilan dan pengalaman mereka dengan baik, serta membalikan keadaan menjadi keuntungan mereka. Sementara pasukan PDF mengandalkan lampu sorot dan kilatan moncong senjata untuk menerangi kegelapan dan sekilas melihat musuh mereka. Pasukan Amerika diuntungkan oleh teknologi terbaru. Pasukan terjun payung dilengkapi dengan kacamata penglihatan malam yang menerangi kegelapan di jam-jam awal. Kelompok kecil Ranger saling menemukan di dalam gelap, bahkan beberapa membentuk regu dadakan baru. Sebelum bergerak bersama, mereka membersihkan lokasi musuh dan mencapai tujuan mereka. PDF, yang sebagian besar merupakan pasukan polisi paramiliter, tidak memiliki pelatihan atau kesiapan untuk menghadapi skenario pertempuran seperti ini dan segera kewalahan. Di Rio Hato, Batalion Ranger mengambil alih kendali lapangan udara dalam waktu kurang dari 1 jam, meskipun F-117 Nighthawk tidak berhasil melumpuhkan para pembela di area tersebut. Pada saat matahari mulai terbit, pasukan terbaik Noriega telah dieliminasi, ditangkap atau melarikan diri. Mimpi buruk penyanderaan massal yang dikhawatirkan Jenderal Thurman tidak pernah terjadi. Kecepatan serangan Amerika begitu luar biasa, sehingga sebagian besar pasukan musuh tidak punya waktu untuk bereaksi atau bahkan menerima perintah mereka. Beberapa tewas atau terluka, tetapi banyak yang hanya meletakkan senjata mereka dan menyerah. Strategi simultanitas ini berhasil dan PDF sudah tidak ada lagi. Namun, tujuan utama masih belum tercapai. Noriega masih belum tertangkap, bahkan tanpa pesawatnya. Dalam kekacauan dan pertumpahan darah pada awal pertempuran itu, Noriega berhasil melarikan diri, selamat dari pengeboman awal dan menghilang ke jalan-jalan kota Panama. Dalam beberapa hari berikutnya, Amerika Serikat mengorganisir perburuan besar-besaran di seluruh negeri. Hadiah $1 juta ditawarkan bagi siapapun yang menangkap Noriega. Tetapi hari-hari berlalu tanpa ada tanda-tanda keberadaannya. Namun kemudian, tepat sebelum Natal 1989, Noriega muncul kembali. Dia mencari suaka di Nunsiatur Apostolik, Kedutaan Vatikan di kota Panama. Dengan melakukan itu, dia menciptakan kebuntuan diplomatik. Amerika Serikat tidak bisa menyerbu sebuah kedutaan dan memicu kemarahan internasional. Tapi mereka juga tidak bisa membiarkan Noriega duduk di sana dan merencanakan langkah berikutnya. Menghadapi dilema, Angkatan Darat Amerika Serikat menemukan solusi yang benar-benar unik, sesuatu yang tidak akan diprediksi oleh siapapun. Tim Operasi Psikologis atau PSYOPS memutuskan untuk mengelilingi seluruh kedutaan dengan dinding pengeras suara raksasa dan melakukan pengeboman akustik terhadap tempat persembunyian Noriega. Mereka memutar musik rock dan heavy metal dengan volume keras, termasuk lagu Panama dari Van Halen dan You've Got Another Thing Coming dari Judas Priest selama 24 jam non-stop. Ini adalah kelebihan rangsangan sensorik yang dijadikan senjata, dirancang untuk menyebabkan kelelahan psikologis total dan kurang tidur. Perlahan tapi pasti, taktik tembok suara mulai berhasil. Siapapun bisa bertahan mendengarkan musik keras selama beberapa jam. Tapi ketika musik itu diputar tanpa henti, hari demi hari, malam demi malam, dengan volume yang memekakkan telinga, membuatmu tidak bisa tidur atau bahkan berpikir jernih, itu menjadi salah satu bentuk penyiksaan non-kekerasan yang paling efektif yang ada. Dia bertahan lebih dari seminggu, tapi pada akhirnya Noriega sudah tidak tahan lagi. Pada tanggal 3 Januari 1990, dia keluar dari kedutaan, lelah dan hancur, lalu menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Dia segera diekstradisi ke Miami, di mana dia menghadapi tuduhan perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisasi. Operasi Just Cause selesai.
Hanya dalam beberapa minggu, militer Amerika Serikat telah menggulingkan seorang diktator dan menghancurkan pasukan paramiliter. Ini juga telah membuktikan kekuatan doktrin baru yang tidak lagi mengandalkan taktik lambat dan bertahap seperti masa lalu, melainkan didorong oleh kecepatan dan kerahasiaan. Majukan waktu 37 tahun, targetnya bukan lagi seorang diktator nakal yang bersembunyi di hutan, melainkan pemimpin tertinggi Iran. Klik video di layar Anda sekarang untuk melihat secara persis bagaimana AS melancarkan serangan pemenggalan paling kompleks di abad ke-21. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu lagi di medan perang berikutnya.